Nah, nanti otomatis bakal kebuka langsung Visual Studionya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya gitu ya, itu tuh apa sih? Nah, itu tuh tentang open folder ya teman-teman. Itu sama aja kayak kita open folder. Jadi, kalau ini kan open folder kita arahin dulu ininya. Nah, kalau yang tadi kita cukup ke sini, ke file explorer, terus kita tekan kode titik ya teman-teman. Nah, kalau kode titik ini sama aja seperti kita open folder kalau di Visual Studio. Nah, jadi ini kan sebenarnya kita udah sempat bikin ya kemarin. Kemarin tuh kita sempat bikin test aja karena kita pengen nyobain push ke GitHub ya teman-teman ya. Nah, karena sekarang kita udah masuk pertemuan ketiga, yang berarti kita udah mulai ngebahas dulu nih teori-teori tentang struktur HTML yang ada di overview project ya teman-teman ya. Nah, yang ada di sini nanti. Nah, jadi sekarang kita bakal perkenalan dulu nih tentang struktur HTML. Sebenarnya struktur HTML itu ada dua ya teman-teman ya. Ada yang namanya itu semantik HTML dan sama non semantik HTML. Nah, di sini saya akan bikin sebuah folder baru teman-teman ya. Ini jadi folder nanti kalian bisa belajar ya teman-teman ya. Nanti folder ini juga saya akan coba masuk ke GitHub. Ini Ini kalian bisa klik aja nih new folder. Terus kita misalnya learn ya teman-teman ya. Nah, di sini di folder learn ini nanti kita bakal sisipin gitu teori-teori tentang struktur HTML ya, atau nanti ke depannya bakal ada bahas atribut, kelas, JavaScript, nanti CSS semuanya nanti di sini semua teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada buka Notepad, teman-teman tinggal buka aja di folder learn ini. Nah, kita sekarang akan belajar tentang semantik versus non semantik HTML ya teman-teman ya. Nah, apa sih semantik dan non semantik HTML itu? Jadi semantik HTML itu adalah HTML, tag HTML dia tuh yang mempunyai arti ya teman-teman ya. Eh, Punyai makna atau arti. Nah, sedangkan yang non semantik HTML adalah HTML yang tidak mempunyai arti ya teman-teman ya. Nah, contohnya apa sih semantik HTML ini yang mempunyai arti? Nah, di sini tuh kalau kita lihat lagi ya teman-teman ya, di sini kan ada nih. Nah, ini tuh kayak misalnya ini header. Nah, ini ada nih apa sih namanya? Tag HTML-nya. Nah, contohnya yang header itu gimana cara bikinnya? Nah, cara bikinnya teman-teman tinggal klik ini aja. Ketik ini aja nih. Header. Nah, teman-teman seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, pertama kita kayak gini dulu. Nah, setelah itu kita tulis namanya. Nanti tinggal kita tutup ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah cara pembuatan tag HTML ya. Nah, karena header ini dia itu punya arti, dia tuh artinya apa sih? Artinya kan biasanya dibikin header ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal tulis aja nih header gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh semantik HTML, yaitu eh, tag yang mempunyai arti ya teman-teman. Nah, selain ini ada lagi nggak sih? Ada teman-teman ya. Nih contoh ini nih kayak menu nih, ini kayak menu nih. Nah, ini menu ini dia tuh sebenarnya ada pembungkusnya lagi ya teman-teman ya di atasnya nih. Nah, namanya itu adalah nav, teman-teman ya. Nav. Nah, kalian ketik gini aja dulu. Misalnya kalian ketik gini dulu, terus kalian ketik namanya nav, terus kalian tutup ya teman-teman. Nah, ini adalah nav atau navigation ya teman-teman. Nah, ini tuh biasanya dibuat untuk, coba kita kasih komen nih. Teman-teman kalau pengen ngasih komen, teman-teman tinggal ini aja ya teman-teman. Nah, kayak gitu, terus tanda seru, strip-strip. Nah, nanti otomatis jadi komen ya teman-teman. Nah, komen ini tuh nggak akan dieksekusi sama web browser ya teman-teman. Jadi misal nanti kita tampilin gitu, misalnya hasilnya, komen itu nggak akan ditampilin ya, karena ini cuma sebatas note doang, note doang buat kita gitu. Nah, ini tuh biasanya buat navigation.
pembuatan menu ya. Nah, kalau yang ini, header itu buat pembuatan header pada website ya. Nah, terus apa lagi sih kalau misalnya kita lihat dari sini ya? Nah, dari sini tuh ada lagi nih. Nah, ini tuh yang list ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih, kan ada listnya, ada home, TV show, movies, yang populer ya kan. Nah, ini tuh dinamain UL atau OL ya teman-teman ya. Nah, OL itu kayak gimana sih nulisnya? Nah, cara nulis UL itu kita kayak gini lagi, terus kita UL ya teman-teman. Nah, UL itu apa sih? UL itu adalah unordered list. Jadi dia tuh sebuah list yang tidak berurutan ya teman-teman ya. List yang tidak berurutan. Nah, di sini kan kita cuma nulis-nulis tag doang nih, belum kita tampilin kan. Gimana kalau kita misalnya download show preview ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa download bareng-bareng di sini show preview. Di extension ada preview, live preview kalau nggak salah. Coba ini. Nah, ini udah di-download nih. Nah, teman-teman langsung aja ke show preview ya kalau misalnya udah di-download. Ini klik kanan terus show preview ya, teman-teman. Nah, ini adalah web browser ya, teman-teman, web browser yang ada di Visual Studio Code-nya. Jadi ini bawaan dari Visual Studio Code biar kita nggak usah klik-klik lagi di browser ya, teman-teman. Jadi kita cukup di sini aja debuggingnya gitu. Nah, coba nih kita isi misalnya header ya. Ini kan sebenarnya tag doang nih, tapi nggak ada isinya. Nah, gimana sih cara ngisinya? Nah, isinya itu di dalam sini ya teman-teman tuh. Di antara pertengahan ini nih. Nah, sini teman-teman bisa isi aja misalnya header ya. Ini header gitu. Nah, itu kan otomatis ada nih. Ini header tuh. Jadi kita sekarang udah bisa membuat header ya teman-teman. Nah, coba sekarang ini. Misalnya ini yang buat navigation, ini nav. Nah, sebenarnya apa sih kok sama-sama aja gitu kan hasilnya. Kita pakai header hasilnya kayak gini, terus kita nav hasilnya kayak gini. Jadi sebenarnya tag HTML itu kalau bisa dibilang dia wujudnya sama ya teman-teman. Yang ngebedain itu dia cuman ininya doang, namanya doang. Terus ada juga nanti ada beberapa kayak misalnya SOP ya yang harus teman-teman penuhi. Jadi masing-masing ini mereka tuh punya SOP-nya ya teman-teman. Meskipun kita kelihatannya di sini sama, tapi nanti ketika kita udah bikin website, teman-teman tuh jadi nggak bingung gitu. Ini tuh nav tuh, oh ternyata ini buat bikin menu loh. Header tuh, wah ternyata ini bukan buat bikin header loh. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau UL, kan tadi kan UL itu kan order list ya. Nah, sebenarnya di dalamnya itu dia ada lagi tagnya. Ini sebagai parentnya. Nah, ini ada lagi tagnya. Tagnya itu namanya adalah list item. Nah, list item teman-teman bisa klik kayak gini dulu. Terus ketik LI ya teman-teman. Terus jangan lupa tutup. Jangan lupa tutup seperti tadi. Seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini misalnya list hobi ya. Misalnya hobinya bermain game. Terus coding misalnya ya. Nah, ini kalau kita lihat udah mulai ada perbedaan ya. Jadi di sini perbedaannya itu kalau dia UL atau unordered list, dia tuh kebentuk UL ya teman-teman, kebentuk list gitu kayak ini kayak di Microsoft Word. Nah, selain UL ada lagi nih, ada lagi namanya OL. Kan kalau UL itu unordered list ya. Nah, ada lagi namanya OL nih. Nah, ini teman-teman kalau misalnya tadi tiba-tiba otomatis kayak gitu, misalnya teman-teman ketik aja OL. Nah, terus pencet tab ya teman-teman ya. Nah, otomatis dia bakal otomatis langsung jadi kalau di Visual Studio Code. Nah, ini ada lagi nih nama tagnya OL. Ini di sini juga kita tulis lagi list item ya. LI, terus kita tab. Nah, otomatis jadi ya. Nah, di sini misalnya samain aja bermain game, coding ya. Nah, apa sih bedanya unordered list dengan ordered list? Nah, yang beda kalau unordered list kan dia tidak berurutan ya teman-teman ya. Tuh, lihat di sini ada
kayak ada semacam circle atau disk ya, nih type-nya. Nah, di sini ada yang berurutan nih, dia pakai nomor ya. Nah, ini adalah order list. Order list ya, yaitu list yang berurutan. Nah, ini adalah sebagai list ya. Nah, biasanya UL sama OL ini kita tuh ditaruh di dalam nav ya, teman-teman. Karena kan kita udah tahu nih, navigation itu kan sebuah navigasi ya, parent gitu buat menu. Nah, biasanya kita tuh naruh si UL OL itu di dalam navnya. Jadi kayak gini, nav, terus UL, terus tab. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita jadi tahu nih, kalau navigation ini kan biasanya punya menu ya. Nah, isinya tuh apa sih? Kayak tadi nih, kayak yang ada di overview project ini. Nih ada home, TV show, movies, news populer. Nah, kita bikinnya kayak gini nanti buat pembuatan menu ini ya. Nah, kita jadi tahu nih, oh ini tinggal isi aja berarti. List item, home, terus TV show. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. TV show. Nah, seperti ini. Nah, tapi sebelum kita membuat seperti ini, nanti ada struktur ya teman-teman. Ada struktur yang wajib teman-teman penuhi terlebih dahulu ya sebelum kalian bikin seperti ini. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh untuk semantik HTML ya teman-teman ya. Jadi semantik HTML itu apa? Semantik HTML itu ada tag HTML yang mempunyai arti ya teman-teman ya. Nah, terus apa nih non semantik HTML? Nah, non semantik HTML kan adalah tag yang tidak mempunyai arti ya teman-teman. Nah, yang tidak mempunyai arti itu apa sih? Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada div ya teman-teman ya. Nah, kita tuh di sini ada non semantik HTML yaitu div dan span ya teman-teman. Nah, div sama span ini biasanya dipakainya random. Dia tuh entah itu bakal jadi header, entah bakal jadi navigation, entah bakal jadi footer, entah bakal jadi apa. Nah, karena dia pemakaiannya itu random, dia tuh sebenarnya artinya itu bisa luas loh, bisa bebas gitu. Makanya ini tuh disebut tag yang tidak mempunyai arti. Jadi di mana kita itu pemakaiannya bisa bebas ya teman-teman ya. Kalau ini kan kita ibaratnya udah punya SOP-nya lah gitu. Kita kalau misalnya bikin header kita harus pakai header. Kalau misalnya kita bikin nav kita harus pakai nav. Kalau kita mau bikin list nih kita harus pakai ini. Karena biar rapih ya teman-teman ya. Sedangkan untuk non semantik HTML itu tuh biasanya pemakaiannya bebas ya teman-teman ya. Jadi entah teman-teman nanti ini bisa dipakai buat header, bisa dipakai buat footer, bisa dipakai buat navigation, buat gambar. Nah itu bebas ya teman-teman ya. Karena saking bebasnya itu dia disebut sebagai non semantik HTML atau HTML yang tidak mempunyai arti ya teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman membuat tag HTML yang seperti ini, seperti semantik atau non semantik, sebenarnya ada satu step yang teman-teman jangan lewatkan, yaitu membuat struktur HTML terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar C++ atau DLP, DLP kan sebenarnya atau C++ gitu ya, ada struktur tertentu yang harus dipenuhi. Jadi biar si codingannya itu jalan, kita tuh harus bikin ibaratnya template-nya dulu ya teman-teman ya. Template yang bisa dipasang buat kita ngoding nantinya. Nah ini juga sama. Kita tuh punya namanya struktur HTML. Nah di sini kita akan bikin file baru. Namanya adalah struktur HTML ya teman-teman ya. Nah ini kan tadi ini buat non semantik nih. Nah ini buat struktur HTML-nya. Nah di Visual Studio Code ini sebenarnya tuh udah ada compression. Jadi teman-teman tinggal ketik ini aja tanda seru. Nah, ketika teman-teman ketik tanda seru, teman-teman langsung pencet tab aja. Nah, ini tuh langsung jadi ya teman-teman ya. Langsung jadi struktur HTML.
Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga kalau misalnya buat hafalan atau buat ya supaya teman-teman paham gitu ya. Teman-teman tinggal ketik aja misalnya doctype, HTML gitu kan. Nah, karena berhubung di Visual Studio Code itu udah ada completion ya, jadi kita cukup menekan tanda seru, terus tab ya teman-teman ya. Nah, ini adalah struktur HTML yang wajib kalian bikin dulu ya sebelum kalian ngoding web. Mau kalian bikin web apapun, pasti ada yang namanya struktur ini ya. Pasti strukturnya tuh pasti nggak akan terlewatkan gitu. Nah, makanya sebelum kita bikin yang kayak misalnya semantik HTML, non semantik HTML, kita tuh harus bikin strukturnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena si browser itu dia tuh nggak kenal loh, ini tuh apa sih katanya. Ini tuh apa sih header nav apa. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bikin kayak gini, si browser tuh langsung tahu, oh ini tuh web browser loh gitu, ini tuh codingan web loh gitu. Nah, di sini ada tag yang namanya doctype HTML ya teman-teman. Jadi doctype HTML itu apa sih? Nah, kita jelasin satu-satu dulu ya teman-teman ya. Nah, doctype HTML itu adalah kita tuh ngasih tahu ke si browsernya kalau ini tuh file HTML ya teman-teman ya. Jadi kita tuh ibaratnya kasih pengenalan lah gitu ke browsernya. Jadi ini tuh buat memberitahukan bahwa ini adalah dokumen HTML ya teman-teman ya. Memberitahu ke browser bahwa ini adalah dokumen HTML ya teman-teman. Nah, kita udah tahu nih doctype HTML itu apa sih. Nah, yang kedua ini nih ada HTML lang n. Lang n itu apa sih? Nah, kalau ini lang itu artinya language ya teman-teman ya, atau bahasa. Jadi lagi-lagi kita ngasih tahu nih ke browser bahwa si browser ini, si halaman ini itu tuh berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, ini tuh N, English. Beritahu browser bahwa ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, bisa nggak sih kita set ke bahasa Indonesia? Bisa ya teman-teman ya. Jadi di sini kita tinggal ubah aja dari N ke ID ya. Nah, kalau ID ini untuk Indonesia ya teman-teman. Jadi kita ngasih tahu kalau misalnya browser ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman misalnya websitenya lebih dominan bahasa Inggris, ya udah teman-teman set aja ya N gitu. Meskipun di dalamnya itu ada bahasa Indonesianya. Tapi kalau teman-teman misalnya lebih dominan ke bahasa Inggris gitu ya. Nah, teman-teman bisa set aja nih sesuaikan dengan konten di dalamnya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi nih meta charset UTF. Nah, ini ada lagi nih sebenarnya ya head ya. Ini tuh head tuh apa? Head itu ibaratnya sebagai informasi ya teman-teman, informasi yang diberikan ke browser, yang diberikan ke browser. Jadi informasi yang diberikan ke browser itu apa sih? Biasanya itu tentang settingan-settingan ya teman-teman ya. Settingan-settingan yang nanti akan dikasih tahu ke browser. Nah, settingannya tuh apa sih? Nah, settingannya tuh ada nih di dalamnya. Ini ibaratnya settingan ya, settingan informasi lah gitu. Settingan informasi yang akan diberikan ke browser. Nah, ini ada lagi nih, meta charset UTF-8 tuh apa sih? Nah, meta charset UTF-8 itu adalah encoding ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu nih proses encoding itu apa? Proses encoding itu adalah mengubah konten ya, teman-teman. Mengubah konten ini menjadi sebuah bahasa komputer ya, atau kita biasanya sebut sih bahasa biner ya, teman-teman ya, 0 dan 1. Kalau misalnya teman-teman udah belajar boolean gitu, ada yang namanya biner ya teman-teman ya, yaitu mengubah semua konten di dalam browser menjadi biner ya 0 dan 1. Nah, nanti setelah diubah ke biner, dia tuh akan dikembalikan lagi ke output ya, dikembalikan lagi ke user client, ke kita gitu ya, ke tampilan kita. Nah, proses itu menggunakan UTF-8. Nah, ini tuh apa sih maksudnya? Nah, ini adalah proses encoding, yaitu adalah mengubah konten menjadi biner ya. Nah,
contohnya gimana sih? Kenapa kita harus pakai kayak ginian gitu kan? Nah, kan kalau misalnya di konten website itu kan nggak cuman teks ya teman-teman ya. Kadang ada bahasa Thailand atau ada bahasa apa, pokoknya yang katanya tuh aneh-aneh gitu. Terus ada juga yang emoticon ya. Nah, kenapa kita harus pakai charset UTF-8? Karena kalau misalnya kita nggak pakai ini, kita misalnya hapus aja nih, kita nggak pakai ini gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya konten kita di dalamnya itu ada bahasa yang aneh-aneh gitu ya, terus atau nanti ada emoticon, nah ketika dia diubah ke biner gitu sama si browsernya, pas mau ditampilin lagi gitu, karena dia nggak ada proses encoding, nanti tuh dia bakal nampilin yang aneh-aneh ya teman-teman ya, entah mungkin yang emoticon bakal jadi apa gitu ya ditampilinnya, entah yang bahasa yang aneh-aneh gitu ditampilin jadi apa. Nah kalau misalnya kita pakai charset UTF-8, nah ini tuh bakal eh, memberikan output yang benar ya teman-teman ya. Nah makanya kita tuh harus pakai ini UTF-8. Kalau misalnya nanti teman-teman tiba-tiba ada case, wah ini kenapa nih tampilannya aneh-aneh. Nah mungkin teman-teman bisa cek di bagian encodingnya teman-teman ya. Nah jadi di sini kita menggunakan UTF-8 ya, agar tampilan yang ditampilkan ke kita itu, ke user ya, itu benar ya teman-teman ya. Entah itu biar bahasanya aneh-aneh atau ada emoticonnya, itu biar benar ya teman-teman ya. Nah, ini adalah proses mengubah konten menjadi biner dan mengembalikan kembali ke user dalam eh, keadaan yang seharusnya. Nah, terus ada lagi nih viewport. Viewport itu apa? Viewport with device minute width terus initial scale sama dengan 1.0. Nah, ini tuh buat responsif ya teman-teman ya. Kan di website itu nggak cuman tampilan desktop ya teman-teman ya. Kadang ada tampilan tablet, ada tampilan mobile. Nah, ini tuh buat responsif ya, teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya kan kalau di CSS tuh ada ya, namanya media query. Nah, kadang media query itu juga suka tampilannya tuh nggak bener ya, teman-teman. Karena saya juga pernah ngalamin gitu ya, ketika saya menggunakan media query CSS dan ternyata saya lupa menggunakan ini, itu tuh tampilannya bener-bener kacau ya, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya ini buat tampilan di tablet atau di mobile tuh bener ya. Meskipun misalnya kita nanti udah pakai media query. Nah, ini tuh wajib ya teman-teman ya. Ini buat responsif di tablet atau smartphone. Nah, ini kan udah nih meta name, viewport, meta charset udah. Nah, title nih. Title tuh apa sih? Title tuh buat judul ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya kita buka browser deh. Nah, ini kan ada nih title tuh di tab bar ini ya. Nah, ini tuh buat title ya, teman-teman ya. Nah, karena di sini titlenya itu Bootcamp Basic Web 2026, dia ingisinya di mana sih? Nah, coba nih kita lihat. Ya di sini nggak bisa developer mode. Oh, ini ada nih. Di sini tuh biasanya ada title ya, teman-teman ya. Title itu biasanya buat ngisi di tab bar. Nah, tuh kan. Ini title-nya adalah Bootcamp Basic Web 2026. Nah, sama kan? Sama yang ada di tab bar. Nah, biasanya title ini buat judul di tab bar ya, teman-teman ya. Nah, ini tuh buat judul di tab bar. Nah, ini seperti biasa, ini kan sebenarnya tag HTML ya. Ada tag HTML yang nanti kita tutup ya, teman-teman ya. Ini kayak head nih. Ini head harus ditutup nih. Nah, karena kebetulan meta ini dia nggak punya pasangan ya teman-teman, jadi dia cuman tutupnya seperti ini aja ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa kayak gini tutupnya. Nah seperti ini ya. Kalau yang biasanya tag HTML-nya itu cukup satu satu tag ya teman-teman ya. Nah cara tutupnya itu biasanya kayak gini teman-teman ya. Kecuali kalau dia itu punya pasangannya, punya dua
tag ya, ini kayak head nih. Nah ditutupnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah kayak gini tuh sama header ditutupnya kayak gini tuh. Nav ditutupnya seperti ini juga. Nah ada yang tagnya itu cuma satu seperti meta, terus HTML tag lang n itu cuma satu nih. Nah nanti teman-teman kalau misalnya cuma satu bisa seperti ini juga ya. Tuh buat tutupnya. Nah ini head udah. Nah sekarang body. Body itu apa sih? Nah body itu adalah isi ya. Isi di dalam browser kita. Nah, kalau teman-teman lihat ini, misalnya ini ada browser yang udah jadi ya. Nah, itu sebenarnya isinya tuh di dalam body ya teman-teman ya. Nah, nanti semua konten kita atau apapun itu nanti teman-teman isinya di sini ya teman-teman ya. Untuk pengisian konten apapun. Nah, jadi untuk struktur HTML itu sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Kayak gini aja. Nah, di sini ada bagian HTML lang n buat bahasa dan ini head. Head itu untuk pemberian informasi ke browsernya. Kayak settingan-settingan kayak gitu. Nah, sedangkan body ini tuh buat isi kontennya ya. Nah, nanti kita bakal ngodingnya itu semuanya itu di body ya, teman-teman ya. Awas jangan ketukar karena yang di head kalau misalnya di head ya, di head itu kan buat settingan nih. Nah, kalau body itu nanti kita buat konten ya, teman-teman ya di sini. Nah, sebenarnya ada lagi nih yang di head itu ada meta name viewport ya. Terus ada lagi nih. Nah, kayak misalnya teman-teman ngasih deskripsi website ya. Biasanya sih ini buat SEO ya, search engine optimization gitu. Nah, teman-teman bisa nih misalnya ngasih deskripsi websitenya ya. Nah, ini settingan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ketik meta name description terus konten ya, sama nih, sama kayak yang di atas, cuman beda name-nya doang, beda type-nya ya. Ini kan yang ini buat viewport, nah ini buat description nih. Misalnya ini adalah latihan buat website ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini juga website kita bisa nih ditambahin deskripsi ya. Dan lagi-lagi ini cuma buat ngasih tahu ke browser, cuma buat settingan. Nah yang ini tuh nggak akan ditampilin ya teman-teman ya. Nanti yang ditampilin itu yang ada di dalam bodinya. Nah, selain description ada lagi nih, kayak misalnya keyword atau apapun itu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa nih, kalau misalnya butuh settingan-settingan, nanti tinggal diketik aja di bagian head ya teman-teman ya. Coba sekarang kita tampilin dulu ini di show preview untuk struktur HTML-nya. Nah, ini kan masih blank putih kosong ya teman-teman ya. Meskipun misalnya kita udah isi nih head-nya atau apanya tuh kan ini kan nggak ditampilin nih. Nah, nanti yang ditampilin itu yang di dalam sini, dalam bodinya. Nah, coba sekarang kita masukin nih yang tadi semantik dan non semantik HTML ya. Tadi kan sebenarnya kita udah ngisi nih yang di bawah ini ya. Nah, coba misalnya kita tulis lagi deh, misalnya header. Header. Ini header. Nah, tuh kan ini baru tampil nih. Nah, karena yang tampil nanti di browser itu adalah yang ada di dalam body ya, teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita misalnya tulis lagi nih. Ini kita copy aja, kita paste di sini. Nah, ini jadi kurang lebih adalah struktur HTML-nya ya, teman-teman ya. Nah, biar teman-teman gak bingung, kita coba bikin file baru aja ya. Ini sebagai contoh aja di sini. Nah, kita bikin file baru adalah tentang detail ya. Detail misalnya. Ini teman-teman bisa ketik lagi tanda seru. Nah, di sini kita bakal ngedetailin semantik dan non semantik HTML ya teman-teman ya. Tadi kan kita punya header, ini header, terus kita ada nav, ada UL, ini OL jangan lupa, ini list item, misalnya coding, bermain, terus ini ada OL ya, seperti yang tadi dijelasin.
Ini ada OL, ini ada OL. Terus apa lagi nih? Tadi ada div sama span ya. Nah, div sama span kita simpan aja di bawah. Karena yang semantik lumayan agak banyak ya teman-teman ya. Tapi untuk yang non semantik kayaknya segini aja udah cukup karena yang sering kepake ya buat non semantik tuh biasanya div sama span ya teman-teman ya. Cuma dua aja yang biasanya sering kepake. Span. Oke. Nah, selain header, nav, UL, OL apa ada apa lagi sih? Nah, ada lagi yang namanya main ya teman-teman ya. Main. Atau kita di sini aja deh. Nah, di sini nih. Di bawahnya ya. Ada main. Nah, main itu buat apa sih? Main itu biasanya isinya itu buat konten utama ya. Kayak poinnya tuh apa sih di website itu? Misalnya kan kita ada website nih tentang UMKM atau apa. Jadi nanti isi website itu tuh apa sih tentang UMKM itu misalnya kayak penjelasannya atau apa. Nah, biasanya sih orang-orang ya pada bikinnya itu di tag main ya. Jadi buat poin penting biasanya. Poin penting atau konten utama. Nah, jadi biasanya yang utama-utama atau yang poin-poinnya itu disimpannya di tag main ya, teman-teman ya. Nah, terus ada apa lagi nih selain main? Ada footer ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat kayak misalnya website W3 School atau apapun itu ya, biasanya kan ada bagian footer. Coba zoom, zoom ada nggak zoom? Nah, ini kan ada bagian footer ya, teman-teman ya. Tuh, di sini tuh kita ada tag sendiri yang namanya footer ya, buat semantik HTML-nya. Di sini kita buat footer tinggal ketik aja kayak gini dulu, terus footer ya. Nah, jadi ini biasanya untuk footer pada website. Nah, terus ada lagi nih, selain footer, biasanya itu site ya teman-teman ya. Namanya site. Site itu buat apa sih? Site itu biasanya buat sidebar ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, misalnya contoh di Figma itu kan ada yang sidebar ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Nah, ini dibuatnya itu biasanya menggunakan aside ya. Nah, ini. Jadi nama tagnya adalah aside untuk pembuatan sidebar. Nah, ini buat aside. Terus ada lagi nih. Namanya itu adalah section. Section. Nah, section ini ibaratnya hampir mirip ya kayak non semantik. Cuman dia tuh punya arti ya teman-teman ya. Artinya itu biasanya buat bagian ya kalau kita terjemahkan. Nah, biasanya terjemahkan biasanya section itu buat apa sih? Contoh yang dia itu nggak punya nama semantiknya ya. Kayak misalnya kita bikin hero atau misalnya background image ya. Atau misalnya kayak ini nih seperti ini. Nah, ini kan ada nih tampilan besar kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini tuh nggak ada loh, nggak ada semantiknya ya. Jadi biasanya gitu kita pakai section buat ngakalinnya itu. Nah, ini tuh sebenarnya bebas aja. Kalian mau pakai section atau mau pakai div, boleh-boleh aja. Nah, tapi kenapa kita nggak pakai section aja yang udah disediain sama semantik HTML-nya gitu ya. Nah, kalian misalnya contoh buat ini ya. Nah, teman-teman bisa nih tambahin misalnya class. Section class misalnya buat hero ya. Jadi kita tahu ini tuh buat hero image gitu ya. Hero image itu apa sih? Hero tuh apa sih? Hero tuh biasanya tampilan gede ini ya teman-teman ya. Tuh tampilan gede ini yang ngasih tahu kayak misalnya branding pointnya tuh apa sih? Nah, biasanya pakainya hero ya teman-teman ya. Namanya di semua itu hero. Nah, ini bisa nih kita kasih tahu nih section namanya nama kelasnya adalah hero. Jadi kita tahu ini section itu buat hero ya. Tapi kita nggak akan pakai kelas dulu karena di sini kita bakal fokus ke tag-nya dulu aja. Jadi ini sebenarnya bebas ya, bebas sesuai kebutuhan untuk pembuatan tertentu.
Nah, section. Nah, ini kan sebenarnya udah lumayan ya teman-teman ya. Dan yang kayak gini nih, kayak misalnya header, aside, footer, ini tuh biasanya buat struktur ya, buat struktur kontennya. Kita pisahkan dulu aja. Nah, ini tuh sebenarnya buat struktur konten. Ibaratnya ini kayak fondasinya ya, teman-temannya buat fondasi aja. Nah, sekarang ada lagi nih, kayak isi kontennya. Isi kontennya punya sendiri, kayak misalnya contoh teks ya teman-teman ya. Nah, buat bikin teks itu kita tuh ada namanya tag P ya teman-teman ya. P. P itu adalah paragraf ya teman-teman ya. Nah, nanti kayak misalnya kata-kata atau apa biasanya dimasukin ke dalam tag P ini. Contoh, misalnya loh kalau misalnya teman-teman tulis lorem terus kita kasih 30 nih, dia tuh akan bikin sebuah teks dummy ya. Kalau di Visual Studio Code tuh ada compression ya. Kalau misalnya teman-teman ketik lorem 30 terus teman-teman ketik tab. Nah, ini tuh akan bikin sebuah teks dummy ya teman-teman ya. Ini kepanjangan teksnya kita sedikitin. Nah, coba kita show preview lagi. Nah, ini ya teman-teman ya, tuh tagnya ada nih. Nah, ini dibikin sama tag P tadi, paragraf. Nah, ini tuh buat bikin paragraf. Coba kita ini kasih dulu teksnya biar nggak bingung. Ini main, footer, ini aside, ini section. Nah, ini kan buat bikin paragraf ya teman-teman ya. Terus ada lagi buat bikin header, misalnya judul header. Kalau misalnya kita lihat ini ya, ini kan ada kayak gede-gede nih teksnya. Nah, ini tuh ada lagi nih bikinnya. Namanya itu H1 sampai H6 ya teman-teman ya. Jadi heading ya, tag heading. Nah, teman-teman bisa ketik H1. Ini header 1. Nah, ini tuh yang gede nih. Nah, ini biasanya buat bikin kayak yang teks yang gede-gede kayak gini nih buat headernya. Terus ada lagi nih, misalnya ada yang lumayan kecil tapi kayak nggak kayak P gitu ya, ada yang lebih kecilnya. Nah, ada yang lebih kecilnya itu H2 ya teman-teman ya. Lebih kecil dari H1. Ini header 2. Tuh, dia lebih kecil nih dari H1, cuman ini tuh biasanya dibikin buat subheading dari H1-nya. Terus ada lagi nih, dia tuh sampai H6 ya teman-teman ya. Ini H3, kita buat dulu H3, ini H4, ini H5, ini H6. Nah, jadi biasanya H1 sampai H6 ini dibuat judul ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang huruf bold atau yang lebih dipertegas, biasanya tuh kita pakai header namanya. Jadi kalau misalnya ada kayak paragraf kita pakainya P, kalau misalnya buat header, kita bisa pilih aja sesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa pilih dari H1 sampai H6. Nah, ini tuh biasanya buat header. Nah, terus ada lagi nih namanya strong. Nah, strong kita taruh sini aja. Strong tuh buat apa sih? Strong itu sama ya. Ini tuh biasanya buat mempertegas teksnya ya. Kayak misalnya kalau P itu kan dia ibaratnya bukan bold nih. Nah, kayak biasa aja gitu. Nah, ada lagi yang buat mempertegas di teks itu namanya adalah strong. Ini untuk mempertegas teks. Nah, ini tuh biasanya buat P juga, tapi dia dibikin bold aja gitu tipenya. Nah, jadi teman-teman ini tinggal penyesuaian aja nih. Kalau misalnya nanti, aku mau bikin pakai P, itu bebas aja ya teman-teman ya. Entah nanti P-nya itu mau dimasukin ke H6 atau ke H5. Itu sebenarnya
terserah teman-teman aja. Jadi sebenarnya HTML itu tidak terikat aturan ya teman-teman ya. Jadi serah kita aja sih sebenarnya. Yang penting strukturnya itu bisa dibaca dan rapih ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi nih buat hyperlink namanya itu. Hyperlink itu biasanya kalau di website-website Shopee ini misalnya, di Shopee kan misalnya ada arahan klik link ini nanti dia bakal ngedirect ke website lain gitu misalnya. Nah, ada lagi namanya A. Ini A atau Anchor ya. Anchor. Nah, ini tuh buat hyperlink teman-teman ya. Nah, contoh misalnya coba klik link ini. Nah, sebenarnya ada yang kurang dari Anchor ini. Kita tuh harus ngasih atribut ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada di dalam tag. Nah, kita tuh bisa kasih yang namanya atribut. Nah, atributnya yang ini buat Anchor tuh apa sih? Nah, namanya href ya teman-teman ya. Nah, href atau reference-nya. Nah, ini udah kelihatan tuh. Dia warna ungu sekarang. Nah, ini bisa diklik nih tuh. Kalau yang lain kan nggak bisa ya tuh. Paling cuma copy paste buat nge- ini. Nah, kalau ini bisa diklik nih. Nah, ini tinggal kita isi aja. Misalnya, biasanya sih https www.youtube.com ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman klik link ini, dia tuh bakal ngedirect ke YouTube ya. Tuh, dia otomatis ngedirect ke YouTube tuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah buat penggunaan hyperlink atau anchor ya. Nah, terus ada lagi nih namanya break atau BR ya. Break itu biasanya bikin baris baru. Sebagai contoh kita bikin tag P lagi ya teman-teman ya. Contoh kita bikin tag P nih. Misalnya Universitas Mandiri. Nah, tapi gimana caranya biar si Mandiri itu ada di bawah ya. Nah, kita bisa kasih nih di dalam tag P-nya BR. Nah, BR atau break ini biasanya buat bikin baris baru ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika kita pengen kebawahin teksnya atau apapun itu, kita pakainya BR ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa nih BR taruh di sini misalnya di atas BR tuh. Jadi dia bakal ngasih gap ya teman-teman ya. Karena ibaratnya di sini tuh udah ada baris baru gitu ditambahin kayak pencet enter gitu lah kalau di Microsoft Word. Nah, ini tuh biasanya buat nge-break atau bikin baris baru ya teman-teman ya. Ini bikin baris baru. Nah, terus ada lagi nih buat gambar. Kalau misalnya kita lihat di sini kan, nah contoh ini deh. Ini kan contoh ada video tuh, ya. Atau di sini misalnya ada gambar. Ini ada gambar logo atau gambar apa. Nah, kita bisa kasih nih. Nama tagnya adalah IMG. Nah, IMG ini dia tuh nggak punya pasangan ya teman-teman, nggak bisa kayak gini ya. Tuh nggak bisa kayak gini ya. Jadi dia cukup tulis kayak gini aja. Terus tutup langsung seperti ini. Sama kayak tag meta ya teman-teman ya. Sama kayak tag meta. Ini yang ini. Nah, ini kita bisa tutup aja kayak gini tuh. Yang tadi nih yang di struktur HTML. Nah, tuh karena dia cuma satu, jadi dia nggak punya pasangan, jadi kita bisa langsung tutup di belakangnya ya, teman-teman ya. Nah, seperti IMG sama. Nah, di sini ada atribut lagi sama kayak anchor ya. Kalau anchor kan dia namanya href nih. Nah, kalau gambar dia punya lagi nih buat masukin source-nya. Namanya itu source ya atau disingkat SRC. SRC ya. Nah, di sini kita boleh isi gambar dari Google atau dari website lain ya, dari link-link lain. Atau kita pakai gambar lokal aja. Nah, coba kita copy dulu ya sebagai contoh gambar yang ada di sini. Coba kita lihat apakah ada gambar yang bisa dipakai.
Nah, ini udah ada nih gambarnya ya. Nah, ini gambar kucing dan dan video kucing nanti. Nah, ini mah coba kita masukkan ke sini ya. Nah, karena kan ini ada di dalam folder yang sama nih. Nah, ini kan namanya semantik non semantik HTML tuh. Nah, itu dia di folder learn dan si filenya juga ada di satu folder yang sama ya, teman-teman ya. Nah, karena dia gambarnya di satu folder yang sama, kita langsung tulis aja nih namanya Buscemi gitu misalnya ya. Nah, dia tuh langsung muncul nih gambar kucingnya. Jadi di sini itu source itu buat bikin kasih tahu ya, ini tuh petnya kemana gitu. Nah, contoh misalnya kita coba pindahin nih si Buscemi ini keluar, keluar learn-nya ya. Coba kita pindahin. Nah, otomatis kan dia rusak lagi nih. Dia tuh ada di luar folder learn tuh, ya kan? Ada di luar folder learn nih gambarnya. Gimana caranya kita ke pet yang di luarnya itu? Nah, teman-teman tinggal ketik aja di sini titik. Nah, jadi kita di sini kasih komen aja. Nah, kalau yang ini itu buat satu folder yang sama. Kalau misalnya ini adalah buat keluar ya, buat keluar folder, satu folder di atasnya. Nah, cuman coba kita misalnya bikin lagi nih, buat bikin folder misalnya. Foldernya adalah namanya aset. Nah, coba teman-teman pindahin Buscemi ini ke dalam ya, ke dalam asetnya. Nah, ini kan nggak bisa lagi nih tuh, katanya rusak lagi nih. Nah, kita karena di dalam folder aset dan dia di luar dari folder learn, teman-teman pertama ketik ini dulu tuh buat keluar satu folder di atasnya. Terus teman-teman ketik aja nama foldernya yang tadi aset itu ya, karena kan di dalam folder aset nih gambarnya. Nah, ketik aja nih aset. Nah, otomatis dia ada lagi ya. Jadi sebenarnya cuma permainan folder aja sih. Nah, ini buat dia satu folder yang sama, ini buat di luar. Kalau misalnya di luar terus ada di dalam folder, ya udah tulis aja nama foldernya gitu kan. Nama foldernya. Atau kalau misalnya dia ternyata di luar dua tingkat di atasnya ya. Kalau dua tingkat kayak gini aja. Ini kan satu tingkat nih. Nah, ini dua tingkat jadinya ya. Terus misalnya kalau ada di dalam folder, tulis nama foldernya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini buat gambar dan pet ya biasanya. Nah, sekarang coba kita balikin lagi ke dalam folder learn. Ini kita hapus lagi ya, karena ada di dalam folder yang sama. Jadi kita ketik aja seperti ini ya. Nah, ini buat penggunaan gambarnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada nambahin logo atau nambahin apapun itu, nanti bisa pakai tag IMG ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita video ya. Karena kan nanti kita project Netflix itu kan kita pakai video nih. Nah, sekarang kita pakai tag video. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja video. Nah, kalau video itu dia ada pasangannya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal tutup aja seperti ini. Jadi cara tutupnya itu jangan lupa kurung siku dulu, terus garis miring ya, baru nama tagnya. Nah, ini adalah tag video buat nampilin video. Nah, ada lagi nih di dalamnya. Kan kalau source di image itu kan ada atribut ya. Kalau di sini kita itu ada lagi tagnya buat tag source-nya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, karena dia nggak ada pasangannya, jadi teman-teman cukup tutup aja seperti ini. Nah, langsung di sini ketik lagi atributnya sama seperti gambar, namanya src. Nah, terus kita tinggal aren aja videonya yang mana. Nah, karena tadi kan videonya itu di satu folder yang sama nih. Nah, karena dia satu folder yang sama, langsung aja ini kasih ini ya, titik terus garis miring. Terus Buscemi MP4. Terus jangan lupa
ada lagi atributnya namanya itu type ya. Type-nya itu dia video, kita ngasih tahu ke browser kalau ini tuh sebuah video, terus formatnya adalah MP4 ya teman-teman. Nah, nanti kan ada kayak misalnya format kayak webm, terus format AVI atau format apapun itu, nanti teman-teman jangan lupa ngasih tahu ke browsernya kalau ini tuh formatnya apa gitu. Nah, tulisnya itu di dalam atribut type ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih, itu udah ada ya teman-teman, tapi kok ini kayak nggak jalan gitu. Atau misalnya kok nggak ada kontrolnya. Biasanya kan kalau video player itu kan ada kontrolnya ya. Nah, karena kan kita tadi udah nyebut kontrol ya teman-teman ya. Nah, itu tuh ada atributnya di dalam tag video. Teman-teman tinggal ketik aja controls. Nah, ini ada nih. Kita bisa style nih. Oh, jadi buat petnya kurang lebih sih video sama kayak gambar ya. Atau nanti ada pet-pet lain. Nah, cara penggunaannya itu seperti ini. Buat gambar dan video ya teman-teman ya. Gambar, video, dan pet. Nah, jadi yang tadi buat konten utama kita kan tadi udah belajar kayak paragraf, strong, terus heading, terus hyperlink, terus break, terus ada gambar, terus ada video. Nah, kurang lebih sih biasanya ini yang sering kepakai ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin website pasti nggak jauh-jauh dari sini penggunaannya. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat di Web3 School ya teman-teman, Web3 School HTML tag. Nah, sebenarnya itu banyak banget. Kalau misalnya kita belajar semua mungkin eh, maksudnya jarang digunain gitu. Jadi kita belajarnya yang sering digunain aja daripada kita belajar semua tapi jarang digunain gitu kan. Nah, jadi biasanya sih buat yang tag-tag biasanya sih yang ini ya sering digunakannya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi nih kayak misalnya tadi di website kita ya di sini ada button. Di sini tuh ada button kan. Nah, button juga punya nih tagnya. Nah, gimana sih cara bikin button itu? Nah, cara bikin button teman-teman tinggal ketik aja ya. Di sini button. Nah, isinya misalnya ada coba klik. Nah, tuh karena dia di sini nyatu sama video tuh, kita kenapa nggak kebawahin aja ya teman-teman ya? Tadi jangan lupa klik BR ya buat break atau kita kasih BR 2 kali, BR 3 kali. Nah, ini ada nih tuh. Dia tuh bisa tuh diklik ya. Cuman kalau button ini biasanya dia pakai JavaScript buat kliknya. Nah, tapi kita udah bisa nih, bikin button nih kayak gini ya. Meskipun ini belum sebagus ini, tapi nanti kita coba buat biar buttonnya bagus juga. Tapi sementara kita udah bisa nih bikin buttonnya. Nah, terus ada lagi nih selain button. Apa sih misalnya? Kayak misalnya contoh di sini itu ada username password ya. Nah, ini tuh dia punya tag lagi nih. Nah, tagnya tuh apa? Nah, tagnya itu input ya, teman-teman ya. Tag input. Nah, karena dia nggak ada pasangannya, teman-teman tinggal tutup aja nih di belakang. Seperti ini ya, teman-teman ya. Ini sama kayak BR. BR juga karena dia nggak ada pasangannya nih. Teman-teman bisa ini aja ya, tutup seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh. Sebenarnya kalau nggak ditutup juga nggak apa-apa. Cuman ya kita ikutin standarnya aja ya, teman-teman ya. Kalau misalnya biasanya sih kalau satu tag aja biasanya ditutup seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada lagi tag input buat bikin form seperti ini ya. Nah, ini ada username dan password. Nah, cara bikinnya itu gimana sih? Nah, ini kan sebenarnya udah kebikin tuh kan. Nah, cuman kita nggak tahu ini tipenya apa sih? Tipe inputnya. Kalau ini kan udah ketahuan ya tipe inputnya itu username, tipe inputnya password. Nah, ini ada lagi nih tipe inputnya. Nah, kalau yang username biasanya sih namanya input type text ya teman-teman ya. Nah, kita ngasih tahu kalau ini tuh berupa input tapi tipenya text. Nah,
input bertipe teks. Nah, tapi kan di dalam ada bacaan username ya. Sedangkan kok di kita nggak ada. Nah, ada lagi nama tagnya itu placeholder, nama atributnya ya. Maaf. Nah, nama atributnya itu adalah placeholder. Placeholder itu kayak text shadow ya, teman-teman ya. Username. Nah, itu ada nih username tuh, sama kayak gini kan. Ada nih username. Nah, kita bisa ketik aja tuh. Jadi kalau nggak ada isinya, biasanya dikasih text shadow gitu di atasnya. Nah, terus ada lagi nih password ya. Di sini teman-teman tinggal bikin tag input lagi aja kayak tadi. Nah, jangan lupa ditutup. Terus di sini kalian ketik type. Di sini ada lagi password ya, teman-teman ya. Nah, kalau apa sih bedanya username dan password tipenya? Kan tadi tipenya teks dan ini tipenya password ya. Nah, kalau tipe password, dia tuh nggak bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi untuk pada umumnya, jadi kalau tipe password itu nggak kelihatan. Nah, jadi kalau bikin password itu cukup tipenya itu password aja ya, teman-teman ya. Nah, terus kalau misalnya kasih placeholder lagi nih, misalnya input your password. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita udah bisa bikin nih. Ini buat username, ini buat password ya. Terus ada lagi nih tuh, tag checkbox ya nih. Biasanya kan kalau ada di website itu ada remember me, dia tuh checkbox dulu ya. Nah, kita juga punya nih namanya text check, namanya input type checkbox ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja input, terus jangan lupa tutup. Terus di sini checkbox ya, teman-teman ya. Nah, tuh. Sekarang kita udah bikin nih input type checkboxnya. Nah, ini biar rapih, kita BR juga. Ini bisa di refresh di sini. BR juga di atasnya. Nah, tapi kan di sini ada tulisan kayak remember me ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita tuh punya lagi loh namanya tag label. Nah, tag label itu biasanya dipakai buat ini tuh. Misalnya di sebelah checkbox, misalnya ada remember me. Biasanya kita pakai apa sih? Biasanya nama tagnya itu tag label. Biasanya kita pakai tag label ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita cukup ketik aja tag label. Nah, terus kita tulis remember me. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita nggak pakai tag P aja? Nah, balik lagi ya, teman-teman ya. Karena kan ini disebut semantik HTML, di mana HTML ini tuh mempunyai arti ya. Kalau P itu kan biasanya buat konten ya, teman-teman ya. Nah, makanya balik lagi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan ya, teman-teman ya. Karena di sini kebutuhan kita cuman sebatas buat ngasih info gitu, buat cek book ini artinya apa. Nah, kita pakainya label, bukan P ya. Kalau P itu kan biasanya buat konten. Nah, kalau label itu biasanya buat ngasih tahu ini tuh apa gitu, buat inputan sih biasanya. Kalau buat inputan kita pakainya label. Nah, ini juga kita bisa nih buat password, kasih label. Ini password ya. Tuh, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi biasanya penggunaan label ini dibarengi sama inputan ya biasanya. Ini username. Nah, sekarang karena kita udah belajar tentang button, label, input. Nah, ini tuh biasanya dibungkus lagi loh, teman-teman. Nah, dibungkusnya tuh sama tag apa sih biasanya? Namanya tag form ya. Nah, tag form itu biasanya adalah tag buat inputan data ya, teman-teman ya. Nanti data-data ini tuh biasanya dikirim ke database, kayak misalnya username atau password itu kan ada validasi dulu tuh. Remember me itu tuh kan ada validasi. Nah, validasinya itu di mana sih? Nah, validasinya itu terjadi di dalam tag form untuk validasi ya, atau input.
data. Nah, validasinya itu kan terjadi di dalam text form ya. Nah, makanya kita tuh harus taruh segala bentuk inputan itu di dalam form. Kayak misalnya yang di dalam yang berupa inputan itu apa sih? Nah, yang berupa inputan itu kan ini nih, username, password ya kan. Nah, kita harus taruh di dalam text form. Kenapa? Karena nanti itu yang text form ini bakal ngirim datanya ke database ya teman-teman ya. Nah, karena dia bakal dikirim ke database yang data-data ini, nah maka kita harus taruh di dalam text form. Nah, seperti ini. Terus apa lagi nih biasanya? Checkbox ya kan? Checkbox kan dikirim juga nih biasanya. Remember me. Nah, terus ada apa lagi biasanya? Button kan? Jadi kan kalau misalnya ini, misalnya kita udah ngisi username atau password kan, pasti kan di sign in tuh. Nah, ya, kan ada yang namanya proses validasi ya teman-teman ya. Nah, karena ada proses validasi itu, kan terjadi di dalam form. Nah, kita harus pindahin juga nih si button. Button ini di dalam form ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi biasanya untuk segala bentuk inputan kita pakainya form ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada inputnya nih buat form itu. Ini kita pindahin dulu komenannya, input type text. Ini password. Nah, ini sebagai biasanya button buat ngirim ya, ngirim datanya. Buat ngirim data ya biasanya. Nah, si button itu dia tuh punya lagi loh atributnya. Ini kan sebenarnya cuma button yang nggak bisa diklik ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya nggak bisa diklik nih. Nah, kita tuh harus kasih tahu ini tuh tipenya apa sih button ini. Nah, di sini ada tag type ya. Nah, di sini tuh ada beberapa tag type. Nah, di sini tuh kita bisa kasih submit ya. Nah, ini tuh submit buat ngirim data maksudnya. Jadi ketika misalnya user udah ngisi username, password, nah itu kan ada proses mengirim ke database. Nah, proses mengirim ke database itu biasanya pakai button kan. Nah, button itu biasanya bertipenya submit ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa kasih type submit. Nah, ini adalah proses untuk bikin form atau buat validasi ya biasanya ya. Nah, sekarang ada lagi nih nama tagnya itu table. Nah, table itu biasanya buat data-data ya teman-teman ya. Kalau misalnya buat nampilin data, misalnya dari user input atau teman-teman misalnya dari database, nah itu biasanya pakainya table. Nah, di sini kita klik aja table. Nah, kita di sini jangan lupa kasih BR dulu. Nah, di dalam table itu biasanya ada apa sih? Nah, di dalam table itu biasanya ada t-head ya teman-teman ya. Nih kan setelah table nih ada t-head. Nah, table header ya. Ini kan ibaratnya parentnya nih, kita ngasih tahu ke browser ini tuh table ya. Nah, ini table header biasanya itu buat nama kolom ya, teman-teman ya. Nah, nama kolomnya itu apa sih? Nah, teman-teman bisa eh, ketik tr ya, atau table rows. Jadi dia bakal bikin baris ya. Ini buat bikin baris. Nah, ada lagi nih buat nama-nama kolomnya. Nah, nama-nama kolomnya itu kita pakainya th. th. Ini buat bikin eh, kolom. Ini sorry, ini bikin kolom, ini bikin nama kolom. Nah, di sini contoh adalah misalnya npm, terus ada nama, terus ada jurusan ya misalnya ya.
Nah, ini tuh buat bikin nama kolomnya ya, teman-teman ya. Nah, ada lagi nih buat isi tabelnya itu. Namanya itu adalah T-body. Jadi table body. Jadi isinya tuh apa sih? Nah, ini sama kayak table head. Kita isi lagi TR-nya. Terus kita yang beda itu kita di sini ngasih TD ya atau table data. Kalau tadi kan TH atau table head ya. Nah, di sini kita kasih TD. Misalnya NPM 36, namanya adalah Roy, jurusannya Teknik Informatika. Nah, seperti ini ya. Tuh, dia akan bikin nih sebuah table row buat table data ya. Nah, gimana cara misalnya kita ngasih data lagi? Kita ini tinggal duplikat aja. Nah, ini kita udah punya tiga nih, tiga data ya teman-teman ya. Ini kita ubah dulu. Misalnya Dina, terus 38, Denny ya misalnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, untuk pembuatan tabelnya. Nah, tapi kok kayak nggak ada border atau apa gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa ngasih atribut ya teman-teman ya, sama kayak misalnya IMG itu kan ada source, ada video. Nah, di table juga dia tuh punya atributnya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja atau ketik aja ya, cell padding misalnya 10, terus cell spacing ininya 0, terus border sama dengan 1 ya. Itu saya jelaskan ini maksudnya gimana. Nah, kalau teman-teman ini ibaratnya kita jangan ngasih cell spacing, cell padding dulu ya. Nah, kita ngasih border nih. Nah, kalau kita cuma ngasih border, tulisannya tuh atau hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak rapih gitu, terus kayak ada double border gitu kan. Nah, gimana cara kita ngilangin double border ini? Nah, cara kita ngilangin double border ini, kita kasih cell spacing ya, cell spacing 0. Nah, otomatis hilang tuh double bordernya. Kalau misalnya kita coba kasih cell spacingnya 5, tuh double bordernya lebih kelihatan ya teman-teman ya. Dan ini lumayan nggak estetik lah gitu ya. Nah, makanya di sini kita biasanya sih dikasih 0, kasih 0. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, cuman karena ini terlihat sempit banget ya teman-teman. Nah, kita tuh biasanya ngasih cell padding biar dia nggak sempit ya teman-teman ya. Misalnya kasih 5. Nah, tuh dia agak luas ya, agak sedikit ada jarak gitu. Nah, biasanya ini sesuaikan aja dengan kebutuhannya teman-teman ya. Nah, jadi di sini coba saya kasih 10. Nah, jadi sini adalah untuk pembuatan tabelnya teman-teman ya. Nah, cuman mungkin teman-teman ada yang pernah belajar bikin table dan ternyata kok beda ini tablenya ya. Nah, ini tuh sebenarnya table yang biasa sering sekarang itu dipakai ya, atau lebih ke table, saya sih nyebutnya table 2 atau table advance ya. Nah, ada lagi yang versi table itu lebih sederhana ya teman-teman ya. Kalau table 2 kan kelihatannya kayak agak ribet banget gitu bikinnya tuh, kayak ada table head, ada table body. Nah, ini ada versi table yang pertama yang agak simpel ya. Nah, buat yang versi simpelnya itu teman-teman cukup ketik lagi aja table. Nah, tapi kita nggak masukin table head, table body lagi ya. Jadi kita cukup masukin langsung aja table row-nya. Tuh, table row langsung isi aja nih kolomnya. Table head kan. Nah, ini isi lagi NPM, nama, jurusan. Nah, ini sama aja nih kayak yang bawah tuh sebenarnya. Cuman yang ini ibaratnya lebih simpel ya, teman-teman ya. Nah, buat ngisi datanya gimana? Ya udah kita kasih lagi aja TR. Kita kasih TD ya. Terus jangan lupa ini datanya gimana kalau kita datanya duplikat aja ya dari sini ya.
Nah, jadi sama ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya itu cuma diletak di table head dan table body aja. Cuman yang ini kita nggak pakai table head dan table body ya teman-teman ya. Jadi cukup seperti ini. Nah, jadi cukup simple karena kita cuma ngandelin TR sama TH sama TD doang ya. Kalau tadi kan lumayan ribet nih, ada table head, ada table body. Nah, kalau yang ini lebih simple nih. Nah, ini sebenarnya balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi lebih enak pakai yang mana gitu. Kalau saya sih biasanya lebih sering pakai yang table simple ini ya teman-teman ya. Jadi biar lebih mudah di maintenance, biar lebih mudah dibaca juga. Nah, ini table satu atau basic table ya. Nah, gimana sih cara ngasih bordernya? Nah, ini sama aja. Teman-teman tinggal copy aja yang dari sini nih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, hasilnya tuh nggak ada bedanya ya teman-teman ya. Benar-benar sama persis. Cuman emang strukturnya aja yang kalau yang table 2 kan dia ibaratnya lebih detail gitu, lebih jelas informasinya apa, terus strukturnya lebih jelas. Kalau yang table satu mungkin terlihat kurang jelas, tapi ibaratnya ini lebih simpel lah. Jadi ibaratnya lebih mudah dan lebih mudah dibaca juga ya teman-teman ya. Kalau yang table satu. Jadi ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja nanti kalau misalnya pembuatan table ya teman-teman ya. Nah, terus kita kan tadi udah belajar tentang semantik HTML nih. Nah, sekarang coba kita ke non semantik HTML-nya. Nah, karena tadi kan non semantik HTML itu kan tidak mempunyai arti ya, teman-teman ya. Nah, ini tuh sebenarnya kita bebas aja. Ini tuh sifatnya sama kayak section ya, teman-teman. Jadi, misalnya kita contoh isi div. Ini div. Nah, ini sama aja nih sebenarnya. Cuman kita ngasih tahu ini tuh div-nya buat apa sih? Ini tuh section-nya buat apa sih? Ini div-nya buat apa sih gitu kan. Nah, ini kita ngasih tahu misalnya ini buat pembuatan misalnya tombol tombol berwarna atau nah ini sebenarnya bebas aja ya teman-teman ya karena dia tidak terikat dengan makna jadi sebenarnya bebas aja kita kasih class misalnya ini teks berwarna gitu. Nah, kalau span ini biasanya tuh penggunaannya buat teks ya, penggunaannya tuh buat teks dia sama kayak P sama kayak label, cuman ini lebih ke yang kita bebas gitu. Entah itu teksnya buat apa kita pakai. Biasanya kita pakainya buat span. Nah, ini buat teks bebas. Sedangkan ini buat bikin sek. Ini buat bikin struktur atau eh, bebas. Nah, ini adalah semantik dan non semantik HTML ya, teman-teman ya. Jadi kita udah belajar nih tentang apa sih semantik HTML itu? Semantik HTML itu kan yang mempunyai makna atau arti ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya ini header, header tuh buat apa sih? Terus itu navigation itu buat apa? Main itu buat apa? Footer itu buat apa? Site itu buat apa kan? Nah, sedangkan yang non semantik HTML itu adalah dia yang tidak mempunyai arti ya teman-teman. Atau dia itu bebas ya. Jadi penggunaannya itu bebas, bisa kita nanti bikin button atau kita bikin apa. Nah, itu bisa pakai div atau span ya. Nah, jadi di sini adalah tentang penggunaan semantik dan non semantik HTML. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi nih, contoh misalnya yang input ya. Input itu kan sebenarnya nggak sebatas tentang teks dan password doang yang teman-teman ya. Dia tuh sebenarnya ada lagi kayak misalnya input type date. Input, ini kita copy aja. Input type date. Tuh, ada lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya banyak buat inputan.
Itu biasanya buat tanggal atau buat ngefilter data sih kalau tanggal ini. Nah, teman-teman bisa nih lihat di Wet3School HTML input type. Nah, sebenarnya itu banyak banget inputan yang teman-teman bisa coba nih di atas. Nah, jadi di sini ada banyak nih inputan. Nah, balik lagi ya. Jadi ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan saya juga sebenarnya nggak terlalu inget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa atau gimana, teman-teman bisa searching aja di Wet3School karena wajar ya teman-teman ya. Karena kita sebagai programmer itu nggak fokus ke satu bahasa ya teman-teman. Jadi begitu kita lupa, jangan lupa kita buka dokumentasinya ya teman-teman. Bisa itu dari Wet3School atau dari manapun ya. Nah ini sebagai contoh adalah penggunaan input nih. Tadi yang kita coba misalnya ada checkbox, terus ada teks, terus ada password ya. Nah nanti ada kayak misalnya radio nih. Coba contoh radio. Radio. Nah ini ada lagi nih tuh radio. Jadi kita bisa pakai radio ini ya. Loh, tapi kenapa kok radionya malah pencet 2 kali? Nah, biasanya kita pakai name ya. Misalnya name-nya gender. Ini kita jangan lupa kasih BR coba. Terus ini kita kasih label. Ini misalnya perempuan. Ini label laki-laki. Ini kita kasih BR lagi. Perempuan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya penggunaan radio itu biasanya name-nya itu kita disamain. Jadi biar dia tuh milihnya cuma satu ya. Kalau tadi kan radio button itu bisa milih dua. Nah, kita pakai name buat ngasih tahu dia itu satu tipe yang sama. Nah, kalau misalnya kita misalnya gender nih, gender perempuan atau laki-laki. Nah, tuh. Jadi dia milih satu doang ya teman-teman ya. Nah, ini balik lagi. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Karena di sini sangat banyak ya, jadi teman-teman bisa coba aja buat tugasnya atau gimana, nanti tinggal coba satu-satu nih, ini type ini buat apa. Nah ini biasanya nanti kita pakai buat validasi ya, buat kita input ngirim data ke database. Nah kita pakai input type ya teman-teman ya. Nah karena di sini kita udah bikin struktur HTML seperti ini, terus ada semantik HTML dan contoh ya, ini adalah contoh aja. Jadi gimana cara kita memadukan struktur HTML tadi dengan semantik ya. Jadi di sini nanti teman-teman ngisinya di body ya. Ini isi konten dengan semantik atau non semantik. Contoh, ini contoh. Ini contoh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti buat kedepannya kita bakal pakai ini buat bikin websitenya. Jadi kita jangan lupa strukturnya dan jangan lupa semantik dan non semantik HTML-nya ya di dalam body and off. Nah, karena di sini kita udah buat 3 file ya yang learn. Nah, sekarang kita bakal coba push ke GitHub ya teman-teman ya. Karena kan kemarin kita di pertemuan kedua itu udah belajar tentang Git dan GitHub ya. Nah, sekarang kita bakal coba push sekarang. Coba di sini teman-teman ketik git status dulu ya. Nah, karena di sini kan kita ada penambahan nih, kayak misalnya folder. Nah, di sini kita tinggal ketik git add titik ya, buat nandain file apa aja yang bakal di-push ke GitHub. Karena kita pakai titik, berarti semua file yang bakal kita push ke GitHub ya. Nah, kita git status lagi. Nah, tuh ada nih katanya
ada file-file yang baru yang siap di push ke GitHub ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal git commit aja. Update, learn. Ini pesannya bebas. Terus git commit. Nah, ini karena udah disiapin, udah ibaratnya udah siap buat di deploy. Nah, kita langsung deploy aja nih. Git push. Nah, ini udah di push ke GitHub ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat GitHub, ini udah ada ya teman-teman tuh yang tadi kita buat. Nah, jadi karena kita udah push ke GitHub, buat teman-teman yang misalnya pengen ngedownload filenya, nah teman-teman bisa nih yang udah pada install Gitnya ya, teman-teman bisa ke repo ini aja. Nanti reponya bakal saya share di link. Nah, di sini ini buat linknya. Nah, teman-teman bisa ketik atau klik ini ya, code. Nah, coba copy ini buat code terus ke Git ya. Ini copy. Nah, coba di sini teman-teman bikin sebuah file baru atau folder baru ya. Misalnya contoh di C ya. Ini tes git check git pull. Dicek out git pull, coba tes git pull. Nah, di sini teman-teman langsung eh, klik kanan, show more option, terus open git bash here ya, atau mau pakai cmd juga nggak apa-apa. Kalau yang udah pada install git, pakai yang git bash here ya buat terminal gitnya. Nah, di sini tinggal kita ketik aja git clone, terus paste ya yang link tadi. Nah, di sini dia bakal nge-cloning nih, dia tuh bakal ngedownload ya teman-teman ya. Tuh, dia tuh bakal ngedownload file-file yang di git tadi. Tuh, dia bakal nge-clone, dia bakal ngedownload. Nah, nanti kalau misalnya udah terdownload, nanti teman-teman bisa lihat ya preview apa aja sih yang tadi dipelajarin. Jadi nanti buat kedepannya, buat pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan terus push eh, hasil-hasil yang udah kita kerjain, terus apa aja yang udah kita bahas ke GitHub ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini kita bakal cobain ya. Jadi nanti teman-teman cobain aja. Ini karena di sini ada sedikit error cannot connect to server, mungkin ada gangguan ya teman-teman ya. Nanti coba teman-teman cobain buat git clone aja karena takutnya waktunya sudah terlalu malam ya teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti buat tugas aja buat teman-teman, coba teman-teman ke git clone aja. Cobain sampai dia itu bisa ke download ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal push terus project-projectnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa pelajarin yang apa aja sih yang ada di learn tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi karena kita udah belajar tentang semantik dan non semantik HTML, buat selanjutnya mungkin kita akan belajar lebih detail ya mengenai apa sih atribut itu, apa sih kelas itu. Karena tadi kan kita udah belajar tentang atribut ya nih, kayak contohnya di dalam semantik dan non semantik. Nah, ini kan ada atribut yang udah kita pakai ya, kayak misalnya href, terus src. Nah, nanti buat pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih jelas mengenai href itu apa, src itu apa, atau atribut-atribut seperti kelas ya teman-teman ya, seperti itu. Dan mungkin pertemuan selanjutnya kita juga akan mulai masuk ke CSS ya teman-teman ya. Karena untuk struktur HTML dan semantik, saya rasa segini udah cukup dan ini udah sangat detail ya teman-teman ya, karena biasanya sih ini yang dipergunakan di website-website. Jadi saya rasa buat struktur dan semantik dan non semantik itu udah cukup ya teman-teman ya. Jadi buat minggu depan mungkin kita bakal
lebih detail mengenai kelas, terus atribut, dan juga kita masuk ke CSS ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin buat pertemuan kali ini ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman gitu tentang HTML atau tentang semantik non semantik. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan ya. Sepertinya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Jadi pertemuan kali ini kita cukupkan sampai semantik, non semantik dan struktur HTML ya teman-teman ya. Jadi buat kedepannya kita bakal siapin untuk penjelasan tentang CSS ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti CSS sudah selesai, baru kita langsung bikin website ya teman-teman ya. Langsung bikin website ininya. Jadi nanti buat pertemuan selanjutnya kita akan fokus ke CSS terlebih dahulu. Jadi ketika CSS sudah selesai, nanti kita langsung bikin website ini utuh ya teman-teman ya. Jadi penjelasan kita dicukupkan nanti sampai CSS ya teman-teman ya. Buat pertemuan selanjutnya. Dan mungkin karena ditakutkan teman-teman istirahat ya, karena waktunya sudah lumayan terlalu malam. Jadi saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin pertemuan kali ini selesai sampai semantik, non semantik dan struktur HTML ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya pamit. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Jangan patah semangat karena yang namanya ngoding ini pasti pusing ya teman-teman ya. Karena wajar ya teman-teman karena banyak bahasa yang harus kita pelajarin. Jadi jangan patah semangat. Semoga pertemuan selanjutnya akan lebih semangat lagi ya teman-teman ya. Dan pasti akan lebih seru karena kita udah terjun ke CSS ya teman-teman ya. Kita udah mulai bikin kayak styling-styling desain-desain ya yang pasti bakal seru banget. Jadi untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, izin live teman-teman ya. Jadi